Jelaskan tentang sistem manajemen basis data. Perkenalkan, nama saya Dwi Octavia Nurkhalil Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi seperti yang di bawah ini. Untuk organisasi data, hierarki data, field data adalah unit data yang terkecil, mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Record adalah suatu koleksi file-file data yang saling terhubung. Berarti ini adalah sekumpulan file, ya. Terus file adalah koleksi record yang saling berhubungan. Berarti ini ada file itu adalah satu satuan dari record. Terus basis data adalah kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Selanjutnya, spreadsheet sebagai basis data sederhana. Di sini ada kolom dalam spreadsheet mencerminkan file-file data. Terus judul kolom berisi nama-nama file data, baris-baris dalam tabel berisi nilai-nilai file. Terus flat file atau data datar adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom yang berulang. Karena apa? Alasannya ini adalah sebuah tabel harus menjadi flat file karena komputer membaca file-file data dan record secara berurutan, dan flat file memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi. Atau berarti komputer ini bisanya membaca file-file itu karena apa? Karena bisa itu berurutan. Kalau tidak berurutan berarti tidak bisa membaca. Terus file kunci. File kunci adalah kunci dalam suatu tabel atau satu file atau kombinasi file. Berarti ini adalah kombinasi dari sekumpulan file yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasikan masing-masing record di dalam tabel. Terus kandidat kunci. Kandidat kunci ini adalah sebuah file yang secara unik mengidentifikasikan masing-masing baris tabel namun tidak dipilih untuk menjadi kunci. Untuk tabel-tabel yang berhubungan adalah tabel yang awalnya berdiri sendiri, dapat digabungkan dengan menambah file singkatan. Berarti tabel-tabel yang yang awalnya sendiri itu tidak harus digabungkan. Digabungkan dengan apa? Dengan file singkatan. Terus struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data yang diorganisasikan agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Ya. Terus sistem manajemen basis data atau DBMS adalah suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data itu sendiri. Untuk struktur basis data ini adalah dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok dan beberapa subkelompok lagi. Berarti subkelompok itu berarti ada lagi kayak cabang pohon kayak gitu. Terus ada nih struktur basis data jaringan, contohnya seperti jaringan relasional ini. Terus struktur basis data jaringan ini adalah dikembangkan untuk memungkinkan penarikan rekod-rekod tertentu. Dan untuk struktur basis data relasional terlihat seperti sekumpulan tabel-tabel yang mirip seperti tabel spreadsheet. Berarti untuk struktur basis data relasional ini berarti hampir sama tabel-tabelnya itu seperti spreadsheet. Modelnya seperti itu. Untuk contoh-contoh basis data rasional ada dua nih, yaitu basis data jadwal dan konsepnya basis data. Terus untuk basis data jadwal, contohnya seperti digunakan di sini seperti implementasi pada peranti lunak, ya kan? Sistem manajemen basis data Microsoft Access. Namun, implementasi ini akan serupa pada setiap produk basis data lainnya. Berarti hampir sama seperti produk-produk lainnya. Implementasi akan sedikit berbeda, tetapi semua mempergunakan struktur yang sama. Implementasi ini mungkin sama nih, kayak modelnya sama, apa beda kayak gitu, tapi strukturnya itu sama kayak gitu.
Terus untuk konsep basis data. Konsep basis data ini adalah integrasi logis rekod-rekod yang melintasi berbagai lokasi fisik. Seperti apa? Seperti misalnya kode yang ditampilkan berurutan. Namun, kedua rekod tersebut bisa jadi berada di tempat penyimpanan yang sama, sekali berbeda. Untuk membuat basis data ada dua, yaitu pendekatan berorientasi pada proses dan pemodelan perusahaan. Untuk pendekatan yang berorientasi pada proses adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan, menjabarkan kebutuhan informasi, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, menentukan spesifikasi kebutuhan data. Untuk pendekatan pemodelan perusahaan, menentukan struktur kebutuhan data perusahaan, dan kemudian menyimpan data tersebut dalam basis data. Seperti itu. Ada nih teknik-teknik pemodelan data, yaitu ada dua, yaitu diagram relasi entitas atau ERD dan diagram kelas. Apa nih diagram relasi entitas? Diagram ini adalah berhubungan dengan data-data di dalam entitas dan hubungannya antar entitas. Berarti diagram ini bisa dihubungkan dengan para entitas lainnya, yang berarti ini lebih dari satu ya. Gitu. Terus untuk kelas, diagram kelas, yaitu data yang digunakan dalam aplikasi dan tindakan-tindakan yang terkait dengan data dapat disajikan secara grafis. Berarti dengan diagram ini bisa disajikan dengan grafis, modelnya seperti itu. Di sini menggunakan basis data, yaitu dengan formulir. Yang pertama formulir ya. Terus formulir ini dapat digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi rekod-rekod basis data. Nah, formulir ini terdiri dari navigasi, akurasi, konsistensi, penyaringan, dan subformulir. Untuk laporan, yang kedua, ya kan, laporan. Data yang teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara apa? Untuk membantu pengambilan keputusan. Berarti laporan ini untuk mengambil keputusan ya. Selanjutnya query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan rekod-rekod yang dipilih, ya kan? Terus pada umumnya, query ini memiliki file data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi rekod-rekod yang ditampilkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Untuk bahasa query terstruktur, bahasanya terstruktur ya. Nah, ini adalah bahasa yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional. Untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Untuk pemrosesan basis data lanjutan, ini adalah untuk memungkinkan dilakukannya analisis data yang mirip dengan statistik cross tabulation. Untuk personal basis data atau DBA, nah di sini ada administrator basis data. Di sini adalah spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Tugas-tugasnya itu apa? Tugasnya itu ada nih perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan basis data. Untuk perencanaan basis data yaitu mencakup pekerjaan dengan manajer-manajer area bisnis dalam mendefinisikan kebutuhan data perusahaan. Untuk yang kedua, yaitu implementasi basis data. Terdiri atas pembuatan basis data, maupun menyiapkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur bagi pengguna basis data. Selanjutnya, operasi basis data. Operasi ini adalah untuk meliputi penawaran program pendidikan bagi pengguna basis dan basis data dan memberikan bantuan jika dibutuhkan. Terus keamanan basis data, ya ini adalah untuk mengawasi aktivitas basis data. Itu. Ya, terus programan basis data. Program ini adalah menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Karena apa? Karena seseorang programmer itu mengatur pemrograman
dalam basis data agar tidak menjadi kesalahan. Nah, terus pengguna akhir adalah membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk mengambil keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Terus ada nih, untuk penempatan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Ada dua ya, ada keuntungannya ya dan kerugiannya. Untuk keuntungannya yaitu mengurangi pengulangan data, mencapai identifikasi data, mengambil data, dan informasi dengan cepat, dan keamanan yang lebih baik. Untuk kerugiannya ada beberapa nih, yaitu membeli peranti lunak yang mahal. Nah, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, terus memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Cukup sekian untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.